Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan kita di malam ini, di hari kelima bulan Oktober, bulan Rosario. Pada hari kelima ini, kita merayakan pesta Santa Faustina. Ketika kita berbicara tentang devosi kepada kerahiman ilahi, kita harus ingat akan Faustina, seorang yang mempromosikan devosi kepada kerahiman ilahi. Di balik devosi itu adalah iman kepercayaan yang teguh. Di balik devosi itu, Faustina mengajak kita untuk melihat segala proses kehidupan kita, bahkan kejatuhan, bahkan kegagalan, bahkan penderitaan, sakit dan penyakit, dengan kacamata kerahiman ilahi menjadi sumber berkat. Karena itu, devosi kepada kerahiman ilahi dalam gambarnya Yesus dengan cahaya yang keluar pada tangannya. Ada satu teks caption, "In Jesus I trust." Yesus, Engkaulah andalanku. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah laporan pertanggungjawaban dari 72 murid yang telah diutus Yesus. Setelah mendapat kuasa, mereka pergi. Mereka pergi menjalankan tugas perutusan mereka. Ketika mereka pergi, Tuhan bilang, jangan bawa apa-apa. Tidak usah tali kasut, tidak usah dompet, tidak usah tongkat. Dan dimanapun mereka diterima, mereka harus tinggal di situ, makan apa yang diberikan kepada mereka, tidak boleh bersungut, tidak boleh pindah-pindah. Tapi seandainya kalau mereka ditolak, mereka harus keluar dari kota itu, dari kampung itu, dan kebaskan debu kaki mereka. Begitulah kepercayaan itu yang ditekankan dan diminta Yesus dari para murid, dari ke-72 orang yang utusannya. Dan ketika mereka menempatkan seluruh kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan, mujizat terjadi. Mereka mampu membuat banyak hal yang bahkan mereka tidak pernah yakin, bahkan tidak pernah bayangkan. Dibilang, dan Yesus, dalam kata Yesus, aku melihat, saya baca, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahagiakan kalian. Dan itulah yang Yesus katakan. Luar biasa kemampuan mereka. Luar biasa yang bisa mereka buat ketika seluruh kepercayaan mereka hanya pada Yesus semata. Ya, bersama Tuhan, apa yang tidak mampu kita buat. Bersama Tuhan, apapun kita akan bisa buat. Dan bersama Tuhan, apapun juga akan bisa kita hadapi. Meski kematian sekalipun, meski salib dan penderitaan sekalipun, penolakan sekalipun, kita tetap setia. Kadang kalau melihat medsos, kadang saya bilang, kadang kita orang Katolik, pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini kadang mental tempe. Baru diejek sedikit, baru di apa sedikit, kita sudah bete, sudah pergi lapor sana sini.
Bukannya apa yang dibilang oleh orang lain menjadi momen bagi kita untuk melihat lebih dalam lagi. Jangan wajah Yesus yang ingin kita tampakkan itu beda. Mungkin karena itu orang lain salah tanggap tentang wajah Yesus itu. Karena kehadiran, karena tingkah laku, karena pola hidup kita. Makanya menjadi momen untuk refleksi. Jangan apa-apa sedikit baper, apa-apa sedikit lapor sana, lapor sini. Tuhan Yesus saja dulu ketika dihina, ketika difitnah di depan umum segala macam, dituduh macam-macam, dia tetap diam. Dia tetap diam. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh membela diri. Salah. Saya cuma bilang, jangan sampai apa-apa sedikit kita baper. Semakin kita dihina, semakin kita ditolak, seharusnya semakin bertumbuh iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin kita harus bersaksi tentang Tuhan dan kasih-Nya. Itu yang paling penting. Makanya bacaan hari ini tuh mengajak kita untuk berefleksi. Jangan sampai karena pujian-pujian yang kita terima, karena keberhasilan-keberhasilan yang telah kita torehkan, membentuk karakter dalam diri kita makan puji. Sehingga pelayanan kita itu tergantung pada pujian, pada jempol, pada afirmasi orang. Makanya Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berjuang bukan untuk menaklukkan, tetapi lebih lagi supaya nama kita tercatat di surga. Itu yang harus kita perjuangkan. Yang lain-lain tidak penting. Ketika kita melihat bahwa misi perutusan kita adalah supaya nama kita tercatat di surga, lalu apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, kita akan tetap tenang. Sebagaimana Faustina mengajar kita untuk tetap tenang. Tetap percaya bahwa Allah dalam keraimannya luar biasa. Kalau Allah yang begitu rahim kepada kita, sampai rela menyerahkan hidupnya, napasnya kepada kita makhluk yang rapuh, bahkan mempercayakan anaknya sebagai seorang bayi kepada kita, berarti Allah percaya pada kita. Mari kita bertumbuh menjadi orang kepercayaan Tuhan. Mari kita bertumbuh membuat Tuhan semakin tersenyum dengan kita, semakin bangga dengan kita, semakin merasa lega dengan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.